warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Puasanya masih lancar kan ya? Lancar. Ada yang puasa sampai setengah hari saja? Alhamdulillah Atau terus, Bu, sampai nggak ada ya? maghrib. Untuk hari ini sebelum membuka pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini Ibu absen dulu ya. Untuk yang pertama, Rika, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Warda, Hadir. Devinda. Hadir. Gak ada yang gak hadir ya, semuanya masuk semua ya. Alhamdulillah, iya, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari rasio trigonometri. Ada yang sudah membaca buku pelajaran halaman 4 sampai 10? Sekilas, Bu. Tidak. Oke, bisa dijelaskan trigonometri itu apa? Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari trigonometri. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu KIKD-nya. Untuk KD yang kita pelajari, yakni KD 3.7 dan 4.7, menjelaskan rasio trigonometri meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian ada KD 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk indikator dan tujuan belajarannya adalah mengidentifikasi konsep rasio trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Ya, jadi kita akan mempelajari 3 terlebih dahulu, yakni sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Untuk manfaat dari mempelajari trigonometri itu sendiri sangat banyak ya, terutama untuk menentukan gradien kemiringan dari suatu bangun dan lain sebagainya. Oke. Untuk yang pertama, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Jadi Ibu tunjuk kelompoknya ya. Ini kelompok yang pertama terdiri dari Rika dan Alisa, kedua terdiri dari Warda dan Devinda. Ibu akan bagi LKPD buat kalian semua. Ini kelompok pertama, kelompok kedua. Jadi di sini Ibu gunakan alat peraga berupa kertas ya. Kalian perhatikan yang ada di kegiatan 1 di LKPD-nya. Nah, akan Ibu bagi kertasnya kepada kalian semua. Ini kelompok kedua. Untuk yang pertama, kegiatan pertama silakan dibuka ya. Bisa dibaca dulu kegiatan 1 yang anggar itu. Ya, Bu. Oke, jadi di kegiatan pertama itu ada permasalahan di mana Angga itu memberi 3 lembar kertas lipat yang berbentuk sama, yaitu persegi panjang ya. Ini kertasnya yang udah Ibu bagi. Kemudian Angga itu akan membagi kertas ini menjadi 2 bagian. Kita landscapekan seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini kertasnya di landscapekan. Kemudian Angga bagi sesuai dengan diagonal sisinya, dari kiri bawah ke kanan atas. Itu kan kalian sudah bawa gunting semua ya, yang udah Ibu adakan yang kemarin lalu. Kemudian ini masing-masing kertas ini dibagi menjadi 3. Kemudian kalian tempel. Di sini kalian tempel ya. Ini kalian potong menjadi 3, terus kalian tempel sesuai dengan langkah yang kedua ya. Kalian buka dulu langkah yang keduanya sambil digunting ya. Kemudian kalian tempel. Setelah jadi akan Ibu jelaskan konsep dari trigonometri sambil kalian potong ya, Nana. Ya, Bu. Nah, hasil pemotongan kalian sama apa tidak seperti gambar yang Ibu kasih di depan? Sama, Bu. Sama ya? Jadi ada 3 segitiga yang saling berkaitan ya? Iya. Nah, segitiga apa yang paling kecil yang warna pink? Segitiga sama
Segitiga siku-siku. Nah, nama segitiganya apa? Segitiga ABC. ABC. Terus yang segitiga yang kedua yang warna kuning. Segitiga AHI. Nah, terus yang segitiga ketiga AIF. Oke. Terus yang selanjutnya kalian perhatikan yang langkah ketiga. Ukurlah panjang masing-masing sisi segitiga. Kemudian kalian catat hasilnya ya. Jadi untuk yang pertama, sambil kalian catat sambil Ibu jelaskan, untuk yang pertama ada sisi AB. Sisi AB ini berapa panjangnya? 12 cm. Kemudian ada sisi BC 9 cm. Terus ada sisi AC 15 cm. Nah, itu seterusnya sampai dengan segitiga yang paling besar ya. Terus Ibu mau tanya nih ke kalian. Nah, yang dinamakan dengan sisi AB itu sisi apa? Sisi samping. Sisi samping, benar sekali. Jadi sisi samping itu sisi yang horizontal ya, yang datar. Sedangkan kalau sisi BC itu namanya sisi apa? Sisi depan atau sisi yang vertikal ya. Kemudian ada sisi AC, sisi miring, benar sekali. Kalian sudah mempelajari rumus Pythagoras kan? Sudah. Oke, kalau kita kaitkan dengan rumus Pythagoras, maka kita akan mendapatkan rumus apa? Kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, kita misalkan di gambar yang segitiganya aja. Ini sisi miringnya berapa? 15. Namanya sisi AC kan? Ya. Ya. Berarti kan AC kuadrat ya sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Ini kalau misalkan segitiganya siku-siku ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita lihat dulu sisi yang segitiga yang kecil ya, yang pink ini kalian perhatikan. Kemudian kalian baca di situ apa? Perbandingan apa di situ? Oke, coba Wardah dibaca. Perbandingan 12 banding 15. Ya, 16 banding 20. iya. 20 banding 25. Oke. 12 tadi itu sisi apa anak-anak? Sisi Samping. Sisi samping, benar sekali. Sisi samping ya. ya, Ibu tulis sa gitu ya. Terus yang 15 sisi apa? miring. Sisi miring, berarti ini miring ya. Kalau yang 16 Samping. samping, benar sekali. Aha. Kalau yang 20 Oh, aha. 20 samping. miring, benar. Kalau 20 sama 25, 20-nya apa? 20-nya Samping. Samping. 25-nya miring. Benar, berarti semuanya itu merupakan perbandingan dari samping Samping. dan miring Miring. ya. Sami. Ini dikatakan sebagai cosinus ya. Yang dilambangkan dengan cos x itu bisa diganti nama, bisa menjadi cos alpha dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalian perhatikan ini ya, ini kan bisa disederhanakan ya. Untuk yang 12/15 bisa disederhanakan menjadi berapa? 4/5. 4/5. Kemudian yang 16/20 4/5. 4/5 dan yang 20/25 4/5 ya. Jadi perbandingan antara samping dan miring dari ketiga segitiga itu sama atau tidak? Sama. Mengapa kok sama? Itu hasilnya 4/5 semua. Karena apa Mbak Wardah, bisa dijelaskan? Karena sudut dan segitiga itu sama. Benar sekali. Kenapa kok ketiga perbandingan ini sama? Karena besar sudutnya itu sama ya. Ini di sini ya sudutnya itu. Iya. Ibu katakan sudut X atau sudut alfa, terserah. Nah, jadi kita udah belajar tentang cosinus. Oke, jadi bisa kalian jelaskan cosinus itu apa? Saya Bu. Iya, Mbak Wardah. Cosinus adalah perbandingan segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring. Perbandingannya itu antara sisi dengan sisi miring samping. Oke, kita tulis ya rumusnya cosinusnya ya. Jadi cosinus itu cosinus X sama dengan samping per miring. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Ayo kita baca dulu langkahnya. Ya Mbak Alisa bisa dibaca. Perbandingan 9/15, Ya. 12/20, 15/25. Oke. Jadi yang selanjutnya ada perbandingan antara ini. Oke. Kita identifikasi terlebih dahulu. 9 itu sisi apa?
Sisi depan. Kemudian 15 sisi apa? Miring. Sisi miring. 12 Depan. depan. 20 Miring. miring. 15 Depan. nah, 25 Miring. Oke, jadi ini semua perbandingan dari depan dan Miring. miring. Oke, kita sederhanakan ya, yang ini 9/5 15 menjadi 3/5. Kemudian yang 12/20 menjadi 3/5. Benar sekali. Kemudian yang 15/25 menjadi 3/5. Oke, jadi perbandingannya sama ya. Ya. Kenapa kok sama? Ayo. Karena sudut pada segitiga tersebut sama. Oke, karena sudutnya itu sama ya. Jadi ini merupakan depan dan miring, ini merupakan rumus dari sinus. Bisa dijelaskan sinus itu apa? Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Oke, benar sekali. Untuk langkah yang selanjutnya bisa dibaca Mbak Rika. Perbandingan antara apa dan apa yang akan kita pelajari? Mbak Rika. Ya, Bu. Perbandingan 9/12, Oke. 12/16, Iya. 15/20 Oke. merupakan hasil dari tangan sudut. Oke, jadi ini tangan ya. Kita cari rumus dari tangan itu apa? Kita identifikasi lagi yang 9 itu sisi apa? Depan. Sisi depan. Kemudian yang 12 itu sisi apa? Miring. Samping. Yang 12 Depan. depan ya, 16 Samping. samping, 15 Depan. 20 Samping. Oke, jadi kita dapatkan rumus dari tangan adalah di depan per samping. Oke. Untuk perbandingannya ini apakah sama atau tidak? Kita identifikasi lagi. 9/12 menjadi 3/4. 3/4. 12/16 menjadi 3/4. 3/4. Kemudian 15/20 menjadi 3/4. 3/4. Oke, jadi perbandingannya sama karena apa? Sudut Karena segitiga. sudutnya sama, besar sudutnya sama. Jadi kita udah mendapatkan ketiga rumus, yakni rumus dari kosinus, Samping. samping Per miring, miring. samping per miring. Rumus dari sinus, Depan per miring. rumus dari tangan, Depan Depan samping. samping. Oke, untuk yang selanjutnya kita buka kegiatan yang kedua. Tapi sekalian Ibu beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Di situ ada permasalahan kontekstual di mana ada Pak Andi yang merupakan guru seni di SMA Jember yang setiap hari Senin Pak Andi menjadi pianis untuk kegiatan upacara di SMA Jember. Nah, jika tinggi Pak Andi adalah 160 cm, dan jarak antara Pak Andi dengan tiang bendera yakni 6 meter, sedangkan jarak penglihatan Pak Andi sejauh 10 meter, kalian tentukan tinggi dari tiangnya ya. Oke, beri waktu yang sudah selesai bisa maju ke depan, nanti Ibu kasih poin tambahan. Maju. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah Bu, kelompok 2. Cepat sekali. Silakan bisa dijelaskan di depan, salah satu dari anggota kelompok bisa maju ya, dituliskan sambil dijelaskan. Yang belum selesai bisa disambil mengerjakannya ya. Iya, Bu. Jadi di sini kita akan menentukan nilai AB. Nilai ini sampai sini. Kita menggunakan rumus Pythagoras yang tadi, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC sama dengan 10, berarti 10 kuadrat dikurangi BC 6. Berarti 6 kuadrat. Berarti 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 6 kuadrat 36 dikurangi jadinya 34. 34 untuk AB kuadrat berarti sama dengan akar 64 sama dengan 8. Jadi AB-nya sama dengan 8. Paham ya sampai sini anak-anak? Iya Bu. Ya Bu. Dilanjutkan Mbak Devinda.
Nah, di sini disuruh menentukan rasio trigonometri. Untuk rasionya pertama kita menentukan cos dulu, cos alfa. Untuk alfanya di C berarti cos tadi samping miring berarti 6/10 diperkecil jadi 3/5. Terus sin alfa depan miring berarti di sini tadi 8/10 berarti diperkecil menjadi 4/5. Untuk tan alfa sama dengan 8/6 ya, depan sama samping sama jadi diperkecil 4/3. Nah, dilanjut lagi tinggi tiang bendera. Nah, untuk tinggi yang pertama dari A sampai B kan tadi saya menemukan 8. Terus tingginya Bapak 1,6. Jadi ditambah 8 ditambah tinggi Bapak 1,6 sama dengan 9,6. Jadi tingginya tiang bendera 9,6. Seperti itu, Bu. Kita beri aplaus buat Mbak Devinda. Ada yang belum paham sampai sini? Paham semua kan ya? Paham, Bu. Dan tadi kelompok 2 terdiri dari siapa saja? Dari Devinda sama Ya, Wardah. nanti Ibu kasih poin tambahannya. Yang selanjutnya Ibu kasih kuis. Nah, kalian kerjakan kuis yang ada di situ. Siapa yang dapat mengerjakan kuis paling cepat? Bisa dikerjakan di depan, nanti Ibu kasih reward. Oke, Mbak Rika mau maju ya? Ya, Bu. Silakan, itu jawabannya. Kalau skip nggak nulisnya. Kalau gambarnya petot-petot nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nanti jawabannya benar. Bisa di sini dulu ya. Ibu koreksi terlebih dahulu. Oke, baik, benar sekali. Kita beri aplaus buat Mbak Rika. Karena Mbak Rika tadi sudah bisa menyelesaikan dari kuis yang Ibu berikan, Ibu kasih reward berupa buku ini. Mbak Rika bisa diterima reward. Terima kasih, Bu. Ya. Bisa duduk kembali. Oke, jadi kita akhiri ya pembelajaran hari ini karena waktunya sudah hampir selesai. Kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari. Tadi kita belajar tentang rasio trigonometri meliputi Cos, sin, tan. Oke, jadi rumus yang cos tadi apa? Samping miring. Samping per miring. Kalau rumus dari sinus, Depan miring. Kalau rumus dari tangan, Depan samping. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, Ibu kasih kalian tugas membaca materi yang selanjutnya, yakni meliputi sekan, kosekan, dan kotangan. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa barokah dan bermanfaat. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Ya,
Sudah.